Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari makalah kami, yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya Nilam Sari dengan nomor NIM 2138005. saya Yola Alpiani dengan nomor NIM 21004. Saya Rivaldi dengan nomor NIM 2138017. Saya Muhammad Al-Fikri dengan NIM 2138049. Kami akan membacakan hasil dari makalah kami, dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia terbagi atas 4. Yang pertama, definisi keindividualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang keempat, dimensi keberagamaan. Baiklah, penjelasan yang pertama, dimensi keindividualan akan dijelaskan oleh teman kami Rivaldi. Kepada Rivaldi dipersilahkan. Dikatakan oleh lisan bahwa individu adalah seseorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia yang dikemukakan oleh Gardner, ia mengatakan bahwa manusia memiliki 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kecerdasan kinestik tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Materi kedua akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Al-Fikri, yaitu dimensi kesosialan. Kepada teman kami dipersilahkan. Dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas. Artinya, mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga penjara merupakan hukum yang paling berat dirasakan oleh setiap manusia, karena dengan diasingkan di dalam penjara berarti diputuskannya dorongan bergaul itu. Yang ketiga, dimensi kesusilaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas. Jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah, sering digunakan istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etiket, persoalan kesopanan, dan etika, persoalan kebaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat berarti melanggar hak orang lain, dan dikatakan tidak beretika dan tidak bermoral. Sedangkan tidak sopan diartikan sebagai tidak beretiket. Jika etika dilanggar, ada orang lain yang merasa dirugikan. Sedangkan pelanggaran etiket hanya mengakibatkan ketidaksenangan orang lain. Baiklah, materi selanjutnya, dimensi keberagamaan, akan dijelaskan oleh teman saya Nilam Sari. Kepadanya dipersilahkan. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan manusia. Pemerintah dengan berlandaskan pada GBHN memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum di sekolah mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, pengembangan hakikat manusia terbagi 2. Yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia.
A. Pengembangan yang utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. B. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terbaik untuk ditangani. Sampai disitulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.